Apa kabar sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-teman, seperti yang sudah-sudah, permasalahan yang masih saja muter-muter, yang masih saja sering terjadi adalah channel sepi penonton terkait dengan perubahan minat tonton dan kesibukan traffic alami. Ini real sahabatku, real. Kalau mereka yang belum lama di YouTube biasanya nggak percaya ya. Tapi kalau sudah lama di YouTube lebih dari 3 tahun pasti udah tahu lah ya. Agenda tahunan di YouTube ini seperti apa, ya kan? Menjelang Lebaran biasanya yang turun tema-tema tentang apa, pembahasan-pembahasan tentang apa. Karena masyarakat banyak yang mudik sahabatku. Banyak masyarakat ini kalau kita ngomongin penonton Indonesia maupun penonton yang di luar Indonesia ini kan banyak yang merantau. Ya. Banyak yang merantau, otomatis kalau kita bicara tentang Lebaran ini pasti ada tradisi mudik. Nah, tradisi mudik entah itu dari luar negeri ke Indonesia maupun dari Indonesia ke provinsi lain di wilayah Indonesia lainnya. Dari Jakarta misalkan ke wilayah Jawa, ya, dari Kalimantan ke wilayah Sumatera dan begitu sebaliknya. Jadi arus mudik ini nggak bisa diremehkan sahabatku. Ini biasanya berjalan terus full 1 bulan. Ya, 1 bulan sebelum Lebaran dan 1 bulan setelah Lebaran biasanya arus mudik dan arus balik masih terus terjadi. Nah, ini masyarakat yang biasanya setiap hari santuy pegang HP nonton YouTube berkurang. Jumlah masyarakat yang lehai-lehai nonton YouTube berkurang karena mereka juga sebagian besarnya memikirkan Lebaran, persiapan Lebaran, terima tamu, halal bihalal dan juga agenda mudik kampung. Nah, ini nggak bisa diabaikan sahabatku, itu fakta ya. Maka wajar kalau selama bulan Ramadan ini, selama bulan puasa ini terjadi banyak penurunan penonton. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini kalau ngomongin soal fakta, karena fakta kita sudah bedah tadi ya, penyebab channel sepi bukan semata-mata karena spam ya. Kadang-kadang channel kalian ini bersih dari spam. Tapi karena banyak penonton-penonton alami juga banyak kesibukan, mudik luar provinsi. Akhirnya penonton YouTube kan berkurang, penonton TikTok berkurang. Sama aja, bukan aja di YouTube. Bukan hanya di YouTube, di Facebook Pro, di TikTok, di YouTube sama-sama mengalami penurunan penonton masa-masa Lebaran, masa-masa mudik seperti ini. Ya, kalaupun toh ada yang rame itu 1-2 channel saja, nggak semua. Ya, itu pun channel-channel yang memang pembahasannya masih digemari, disenangi terkait dengan relevan dengan keadaan sekarang, podcast-podcast yang sudah besar dan informasi harga gadget itu masih rame ya. Nah, kita lihat fakta-fakta yang ada saja. Kemudian pertanyaan sekarang adalah, Bang, bagaimana sih menghasilkan 100 juta per hari dari YouTube? Nah, ini ya sahabatku. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan MKB ya. MKB itu metode khayalan ya. Metode khayalan ya. Metode khayalan berkesinambungan. Jadi kita bisa melakukan khayalan misalkan duduk leha-leha. Cukup sandaran di tembok ini. 100 juta tiap hari dari YouTube. 100 juta tiap hari dari YouTube. Nah, ini ya. Jadi bermodalkan MKB, metode khayalan yang berkesinambungan, disingkat MKB. Karena kalau khayalan hanya sekali waktu aja nggak akan asik sahabatku. Ya, yang seolah-olah menghayati khayalan itu menjadi kenyataan adalah khayalannya harus berkesinambungan terus menerus ya. Istirahat ngonten, istirahat ngedit video, berkhayal lagi. 100 juta tiap hari dari YouTube. 100 juta tiap hari dari YouTube. Nah, ini kalau terus diucapkan demikian malah kadang-kadang kita mendapat penghasilan-penghasilan yang tidak terduga. Misalkan kita melakukannya sambil di pinggir pasar, di pintu gerbang pasar, ini beda lagi. Mungkin ada yang nyawer sahabatku. Oke, semangat ya teman-teman. Jadi kalau kita menginginkan penghasilan yang belum realistis, belum bersesuaian dengan jumlah subscriber kita, pengalaman kita di YouTube ya, kita masih bisa dikatakan pungguk merindukan bulan lah sahabatku. Tenang ya, dari sedikit demi sedikit dulu ya, nggak apa-apa kok. 4 juta per bulan disyukuri dulu sambil memperbaiki isi konten. Di YouTube ini memang begitu. Biasanya trap sahabatku, dari sedikit naik pelan-pelan, naik pelan-pelan. Kan fitur-fitur penghasilan banyak tuh, ada super thanks, super stiker, saat live streaming ada super chat, ada fitur membership, ya kan? Ada fitur YouTube Shop.
YouTube afiliasi dengan Shopee, ini kan lumayan sedikit demi sedikit menambah penghasilan, ya. Ditambah lagi brand connect, endorsement, ya, diaktifkan fitur gabung membershipnya agar lumayan, ya. Terus kemudian penghasilan dari iklan, RPM, CPM dari hasil iklan per video kalian. Nah begitu, pelan-pelan. Kalau langsung mengharapkan setiap hari dapat 100 juta, ya ini agak berat sahabatku. Perlu beberapa juta subscriber dulu agar itu bisa menjadi realitas. Tenang, tenang, tenang. Bukan hal yang mustahil kalau kita konsisten di YouTube. Tapi dengan gaji seberapapun, mulai sekarang kita belajar bersyukur, ya. Mendapat gaji 2 juta dari YouTube, ya hitung-hitung isi waktu luang, iseng-iseng berhadiah. Masih mendapatkan gaji sekitar 1,5 juta dari YouTube, alhamdulillah. Pelan, cari ya tema-tema pembahasan yang nanti bisa meningkatkan rating video kalian. Yakinlah ya, kalau teman-teman sudah mulai ngangkat 200.000 subscriber, 200 subscriber dari video panjang ya, bukan dari short. Subscribernya bukan dari short, tapi subscriber dari video panjang. Kalau sudah mulai mengangkat 200.000 subscriber, 300.000 subscriber, itu kalau penghasilan 10 juta atau 12 juta per bulan sudah mulai enteng. Yang penting konsisten upload videonya, ya. Jangan kendor berjuangnya. Di YouTube ini ya perlu kesetiaan, ya. Kesetiaan pada tema, kesetiaan pada perjuangan. Insya Allah nanti panen pada akhirnya. Konsisten, semangat, dan terus berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan, sahabat-sahabatku, dan semangat berkarya.